Nah, dalam materi yang ketiga ini ya, terkait dengan komposisi limbah padat, ya, ini ada hal yang menarik. Ya. Kita coba lihat dulu di sini. Apa sih sebenarnya berhubungan dengan si komposisi itu, gitu ya. Komposisi itu adalah perbandingan antara komponen dan jenis masing-masing sampah terhadap keseluruhan sampah. Jadi gini, misalnya tadi setelah dipilah ketemu plastik. Plastik di, dibagi, diperkan dengan total keseluruhan sampah. Sehingga nanti dikali 100, maka dia akan dapat persentase komposisi sampah. Nah, ketemulah. Nanti kita lihat jumlah sampah yang dihasilkan per presentasinya itu berapa. Nah, untuk apa komposisi itu? Salah satunya ini. Jadi, komposisi itu mempengaruhi jenis pengolahan yang dilakukan. Misal, komposisinya itu banyak sampah yang mudah terbakar, sampah anorganik mudah terbakar. Maka seperti yang dilakukan oleh Singapura, dia banyak melakukan pembakaran sampah yang berwarna kuning ya, insenasi, insenerator. Oh, tapi berbeda dengan Indonesia karena banyak sampah organik. Maka dia pilih nih open dumping yang mudah, murah. Tapi yang bakar-bakarnya kecil. Jadi komposisi sampah itu sangat menentukan teknologi apa yang dipilih. Ya, teknologi apa yang dipilih. Nah, sama tadi di dalam portal SIPSN tadi ya, kalau kita kembali ke portal tadi, nah ini saya share portalnya dulu, kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat komposisi. Komposisi tadi ada sisa makanan, ya. Sisa makanan, ada kaca, karet, kain, logam, plastik, kertas, kayu, ranting. Ini bisa juga ditarik 2025, 2024, 2023. Ini kalau jadi satu penelitian tersendiri, misalnya seperti yang saya tampilkan di ini ya, komposisi di PowerPoint ini, ini menjadi data yang menarik, gitu ya. Kita bisa bahas, kok kenapa ini berubah, gitu ya. Kok berubah dari 2020, 2021, oh kok plastiknya terus naik, gitu ya. Ini naik terus loh. Ini kalau dilihat ini 17%, ini 17 juga, 2022 jadi 18, plastik jadi 19 di sini, kemudian jadi 19 naik dikit di sini, sekarang jadi 20. Berarti sudah ada pergeseran, plastiknya jadi lebih banyak. Walaupun jenisnya ini ada 9 jenis di SNI, tapi SNI terbaru menyampaikan ada 13 jenis, seperti yang dilakukan oleh tadi, ada Tegal, ada Banyuwangi, gitu, 13 jenis, dan kita juga termasuk yang mendorong supaya SNI itu berubah. Jadi saya sekarang lagi nulis buku terkait dengan uh, pengambilan sampel sampah sesuai dengan SNI. Mudah-mudahan ya nggak lama, bulan bulan depan sudah launching gitu ya. Jadi, pas launching teman-teman diundang gitu ya. Nah, atau ada lagi saya menemukan jenis sampah atau komposisi sampah yang saya bahas dalam buku ini. Kebetulan nulis bareng Pak Yebi. Ada sampah yang lebih spesifik lagi dijelaskan. Misalnya sampah kertas, plastik, logam. Tidak hanya disebut kertas saja. Tapi ada duplek, kardus, koran, arsip, kertas, karas. Jadi menjadi lebih banyak. Itu ternyata ini yang terjadi di dalam aktivitas berbasis masyarakat lewat kelompok bank sampah, sedekah sampah, TPS 3E. Itu ternyata sudah muncul dalam referensi di luar sana. Komposisi limbah padat saya ambil dari buku yang sudah cukup lama ini. Kok ada nih, paper dibagi menjadi beberapa jenis, plastik dibagi menjadi beberapa jenis. Organik berarti jenis sampah itu sangat menentukan proses pengolahan yang akan dilakukan. Maka jangan ragu teman-teman untuk bisa belajar memilah sampah. Apa yang dilakukan? Nah, ini contoh juga. Ini aktivitas.
yang nggak terlalu lama nih 2024 ya, di Tabalong di Kalimantan Selatan saat melakukan sebuah aktivitas di sana terkait dengan master plan pengolahan sampah, kemudian saya mengajukan seharusnya harus dibuat eh, kajian lapangan terkait dengan berapa banyak komposisi sampah, jenisnya apa saja. Nah, akhirnya mereka lakukan. Nah, kita mengolah data, kemudian dapatlah hasil seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang menarik karena memang itu real terjadi di lapangan. Dan ini juga menarik. Nah, ini sebagai penutup sambungan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Haleluya tadi 2016. Nah, kalau tadi kan perbandingan antara jumlah sampah dengan pendapatan negara. Saat ini jumlah porsi organik, tadi kita sempat sebut plastik itu semakin hari semakin nambah. Karena dia 100% secara total, berarti ada jenis sampah yang semakin berkurang. Nah, salah satunya adalah organik. Jadi porsi organik semakin berkurang. Tapi secara negara, kita masih punya angka porsi organik itu, coba kita besarkan ya, di angka berapa ini? 0,62. Oke. Berarti 62% sampah kita masih mengandung sampah organik. Sedangkan Singapura tadi, dia hanya punya 10% saja. Maka tidak heran sampah Singapura dibakar masih oke gitu. Karena kandungan air organiknya itu rendah. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke depan. Ada kadar air, kadar volatil, fixed karbon, nilai kalor. Kita akan bahas di sana dalam perencanaan pengolahan sampah. Oke, baik teman-teman semuanya, itu materi yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini di pertemuan karakteristik limbah padat. Berarti kita punya 3 bagian, mudah-mudahan dapat disimak nanti ya. Nah, saya akan coba rekam ini, posting kembali ke YouTube dan teman-teman dapat menyimak kembali. Kalau ada yang terlewat, mungkin ada beberapa yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. Ya.